Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan kali ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, majelis bahasa Arab. Yang tentunya ketika kita belajar bahasa Arab bukan berarti kita akan menjadi orang Arab. Tidak demikian. Tetapi ketika kita belajar Arab, maka insya Allah kita akan menjadi seorang Muslim yang insya Allah lebih sempurna imannya. Kenapa? Karena memang sumber-sumber keilmuan kita, sumber-sumber keimanan kita itu bersumber dengan bahasa Arab. Baik itu kitab Al-Quran, hadis Nabi ataupun yang lainnya, maka tentunya dengan kita mempelajari ya bahasa yang digunakan, maka insya Allah di situ menjadikan kita lebih mudah di dalam memahami dan insya Allah lebih sempurna juga keimanan kita. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, nah, kita insya Allah masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Ushul Al-Arabiyyah li Ghairi Tarjamah karya Dr. Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan di kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkannya pelajaran kita sudah sampai kitab jilid yang ketiga ya. Kita sudah sampai kitab jilid yang ketiga. Dan kemudian sekarang di kitab jilid yang ketiga masih di pelajaran yang pertama ya. Pelajaran pertama itu kan berbicara tentang adanya yang mabni dan yang mu'rab ya. Jadi di kitab jilid pertama itu ada pembahasan terkait dengan kata-kata yang mabni dan kata-kata yang mu'rab. Ya, sehingga mu'alif memberikan judul di pelajaran pertama ini adalah al-i'rab wal bina. Jadi ada kata-kata yang bisa berubah harokat akhir katanya dan juga ada yang tetap tidak berubah. Nah, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu terkait dengan asma ya di dalam kata benda. Nah, itu sudah selesai dan sekarang kita sambung kepada yang kata kerja ya di fil af'al. Jadi al-i'rab wal bina fil af'al. Nah, ini disampaikan mu'alif di kitab jilid yang ketiga halaman 17 ya. Silakan bisa dibuka di sana bukunya halaman 17 kitab jilid yang ketiga. Nah, dikasih judul di sana adalah fil af'al ya. Nah, fil af'al. Maksudnya apa? Ini adalah maksudnya di bab sebelumnya, bab di atasnya itu kan adalah tentang al-i'rab wal bina ya, tentang adanya i'rab dan kata-kata yang mu'rab dan kata-kata yang mabni kan gitu. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya tentang kata benda. Sekarang kita masuk kepada kata kerja, fil af'al, pada kata kerja. Baik. Nah, Malik menyampaikan ini al-mu'rab wal mabni minal af'al. Yang mu'rab dan yang mabni artinya yang bisa yang berubah harokat akhirnya dan yang tidak berubah harokatnya gitu, pada kata kerja. Nah, globalnya al-fi'lul madhi wal fi'lul amr mabniyan. Nah, fi'il itu kan ada tiga ya, ada tiga. Berarti ada tiga itu kan fi'il madhi, fi'il amr dan fi'il mudhari'. Nah, yang fi'il madhi dan fi'il amr ini mabni ya, mabni ya, berarti tidak berubah ya, tidak ada i'rabnya. Tidak mu'rab. Nah, ya karena dia mabni ya mabni gitu kan ya, tidak mu'rab. Nah, berarti yang mu'rab yang mana? Yang mu'rab adalah wal fi'il mudhari' mu'rabun dan fi'il mudhari' itu yang mu'rab. Fi'il mudhari' hanya fi'il mudhari' saja yang mu'rab ya. Ini berbeda dengan isim ya. Isim kemarin ya pada pertemuan sebelumnya kita bahas bahwa semua isim adalah mu'rab ya. Semua isim adalah kecuali yang dikecualikan kemarin ada beberapa poin itu yang mabni. Nah, sekarang kalau fi'il ya yang mu'rab hanya fi'il mudhari' saja. Itu pun tidak semuanya. Jadi fi'il mudhari' tidak semuanya mu'rab ya. Secara globalnya fi'il mudhari' mu'rab, tapi ada pengecualian yaitu ketika dia ya illa idza ittasalat bihi nunun niswah fa yakunu mabniyan. Ya, kecuali kalau ya dia ini tersambung dengan nun niswah, nun yang menunjukkan perempuan, maka dia menjadi mabni. Selain nun niswah juga di sini bisa ya bergabung ketika disambungkan dengan ya ini adanya nun taukid ya, nun yang bermakna penekanan ya, misalkan seperti ini ya, la ash ribanna ya, jadi seperti itu. Ini juga menunjukkan bahwasanya
itu mabni ya, tidak berubah ya. Baik, jadi ini la asyrobanna, la nasrobanna, ya la tashrobanna ya. Jadi ini ada taukidnya. Nah, taukid ini menjadikan dia mabni, ada penekanan. Nah, nah terkait dengan ini ya ada sebuah ungkapan yang ya bisa dikatakan sebagai ungkapan di orang-orang Arab gitu ya, bahwasanya fi'il mudhari itu kan dia kan senantiasa mu'rab aja gitu kan, berubah kadang dhammah, kadang kasrah, kadang fathah, kadang apa bukan kasrah ya, fi'il mudhari itu dia kadang itu dhammah, kadang fathah, kadang dia sukun gitu. Nah, ini kenapa ya? Karena dia masih belum punya pasangan perempuan. Tapi kalau sudah ada punya pasangan perempuan, maka dia menjadi mabni, menjadi tenang, sudah tidak lagi berubah-ubah keadaannya. Nah, inilah pentingnya ya keberadaan seorang wanita dalam diri seorang laki-laki ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi fi'il mudhari pun demikian, ketika sudah dia berpasangan dengan wanita ya, maka dia menjadi mabni, sudah tenang, tidak berubah-ubah lagi. Baik. Nah, itu hanya ungkapan aja ya dalam orang-orang Arab. Baik. Nah, kemudian contohnya misalkan di sini. Kita contoh-contoh. Ya, contohnya eh, yang pertama ini afhamu hadat darsa. Ini marfu ya, afhamu ini. Afhamu ini yang fi'il mudhari'nya ya. Nah, afhamu dia mudhari' ya, saya paham hadat darsa, pelajaran ini. Lalu kemudian contoh yang kedua uridu an afhama ya di sini. Afhama ini kan afhamu menjadi afhama hadat darsa. Saya ingin untuk memahami pelajaran ini. Jadi perubahannya di sini afhamu dhammah menjadi afhama yang fathah. Ini namanya mu'rabnya di situ, perubahan harokat akhirnya. Namanya mansub ya. Jadi dia mansub dengan fathah. Lalu yang ketiga contohnya lam afham hadat dars. Saya belum paham pelajaran ini ya. Jadi sukun. Ya, dia berubah menjadi sukun ya. Jadi perubahan ini antara dhammah, fathah dan sukun yang dikatakan sebagai mu'rab ya. Jadi marfu'nya dengan afhamu, mansubnya dengan afhama, kemudian majzumnya dengan afham. Nah, ini contoh ya, contoh dari ini fi'il mudhari' ya mu'rab. Nah, maka dari situ kita bisa paham bahwasanya ada tandanya kan, tanda i'rabnya. Apa itu? Alamatul i'rabil asliyah wal far'iyah. Jadi tanda-tanda i'rab yang asli dan cabang. Nah, alamatul i'rabi fil mudhari' salasah. Jadi tanda i'rab di dalam fi'il mudhari' itu ada tiga. Ya, ada tiga tandanya. Nah, yang pertama adalah dhammah ya, tanda dhammah. Ini waya alamatul rafa. Jadi ini adalah tanda untuk rafa'nya. Lalu ada fathah, al-fathatu. Fathah ini wahya alamatul nasab. Maka fathah ini menjadi tanda kalau dia posisinya nasab ya, mansub. Lalu yang ketiga ada tanda sukun ya. Sukun ini wahya alamatul jazm. Jadi ini tanda ketika dia sedang majzum ya, sedang di posisi majzum. Nah, ini tanda aslinya. Ya, tanda aslinya seperti ini. Lalu tanda cabangnya gimana? Tanda cabangnya ya tidak banyak ya, tidak banyak seperti malah isim. Kalau isim kan kemarin banyak sekali ya tanda cabangnya. Kalau di fi'il ya karena dia hanya pada fi'il mudhari ya, maka ini cuma ada dua tanda cabangnya. Nah, tanda cabang yang dua, nah ini wa hunaka alamatun ukhra far'iyyatun. Di sana juga ada tanda lain yang menjadi cabang dari tanda tadi. Wahia fil anwa'il atiyah minafil. Ya, yang mana tanda cabang ini ada pada macam-macam berikut ini dari fi'il. Yang pertama itu pada af'alul khamsah ya, af'alul khamsah yaitu 5 kata kerja. Nah, dikenal dengan af'alul khamsah. Masih kata af'alul khamsah ya. Af'alul khamsah itu 5 fi'il, 5 kata kerja ya yang berakhiran dengan nun ya. Alamatu rafi fiha subutun nun, dan ketika dia marfu ya dalam posisi rafa maka nunnya tetap ada. Wa alamatun nasbi wal jazm hadfun nun ya, ketika dia
dinasabkan atau dijazmkan maka nunnya dihilangkan. Ini tandanya. Baik, ya, sedikit mengingat tentang af'alul khamsah ya. Af'alul khamsah itu kan dia ada 5 fi'il. Apa aja 5 fi'il itu? Ya, jadi 5 fi'il itu adalah fi'il yang dia terhubung dengan ya alif isnain ya, jadi 2 fi'il yang berhubung dengan aliful isnain. Apa itu? Yaitu antuma dan huma ya, huma dan antuma. Lalu kemudian 2 fi'il lagi yang berhubung dengan waul jama', yaitu untuk hum dan antum. Ya, hum dan antum. Dan lalu kemudian ada 1 fi'il lagi yaitu fi'il yang terhubung dengan ya dengan ya mutakallim muannas ya. Ya. Jadi bukan apa? Ya mukhatab ya mukhatab muannas itu anti ya, anti. Nah, itulah yang dikatakan dengan 5 af'alul khamsah ya. Ya, mungkin coba bisa dilihat di sini biar kelihatan. Ya. Jadi ini 5 af'alul khamsahnya. Kelihatan. Jadi ada 5 ini ya. Nah, jadi yang pertama yang 2 alif yang berhubung dengan tasniyah yaitu huma dan antuma. Lalu juga ada waw ya, waul jama' dan baik untuk laki-laki maupun juga untuk ini untuk laki-laki semua ya, laki-laki yang orang ketiga dan orang kedua ya. Jadi hum dan antum. Lalu kemudian yang muannasnya pada anti ya, taf'alina. Jadi di sini yaf'alani, taf'alani ya, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. 5 inilah yang disebut dengan af'al khamsah ya. Fi'il-fi'il yang 5. Nah, yang 5 ini ya, 5 ini kalau dia itu marfu maka nunnya tetap ya, nunnya masih ada di sini. Ini kan semua terhubung dengan nun kan ya. Alif nun, waw nun dan ya nun. Nah, di sini tetap semua kalau nunnya tetap ini kalau marfu. Nah, kalau kemudian dia apa menjadi istilahnya yang tadi mansub ya, dalam nasab dan juga majzum maka nunnya yang dihilangkan. Jadi dihilangkan nunnya. Nah, itu contohnya. Nah, bagaimana kalau penerapan dalam kalimat? Dalam kalimat misalkan contoh sampai mulai di sini. Ya. Wali menyatakan ya, aturiduna antadhabu ya, apakah kalian ingin untuk pergi? Nah, ini kan yang kata tadhabuna. Karena ada an maka menjadi majzum kan? Mansub kan dengan an ini menjadi an ini termasuk ada waktu nasab ya. Jadi dia menjadikan fi'il setelahnya mansub ya. Mansubnya di mana? Dihilangkan nunnya. Jadi kan tadhabuna menjadi an tadhabu. Nah, ini tanda nasabnya sudah dihilangkan nunnya. Baik. Contoh berikutnya, alam tadhabi ilal madrasati ya Maryam. Ya. Tidakkah kamu pergi ke sekolah wahai Maryam? Nah, di sini tadhabi. Nah, ini sebenarnya kan tadhabina ya. Anti tadhabina ilal madrasah kan gitu. Nah, ketika kemasukan lam maka dia majzum. Nah, tanda jazmnya adalah dengan dihilangkan nunnya. Jadi lam tadhabi. Nah, ini untuk af'alul khamsahnya ya. Jadi soal seperti itu ya gambarnya. Nah, lalu kemudian untuk yang kedua yang memiliki tanda yang cabang untuk i'rab fi'il ini ada pada fi'il naqis. Nah, apa fi'il naqis di sini? Ya, fi'il naqis di sini ini bukan lawan dari fi'il tam ya, bukan. Tapi fi'il naqis di sini maksudnya adalah fi'il yang dulu kita pelajari di kitab yang kedua ya, tentang bagaimana fi'il yang memiliki illah ya. Fi'il yang memiliki illah ya. Nah, maka fi'il yang memiliki illah itu kan ada 4 ya. Ada fi'il misal, fi'il ajwa, fi'il naqis dan juga fi'il lafif. Nah, sekarang yang kita ambil yang naqis ini, fi'il naqis.
Apa itu fi'il nakis? Ya, fi'il nakis itu adalah fi'il yang akhir ya dari hurufnya itu adalah huruf illah. Ya, huruf illahnya ada di akhirnya. Nah, jadi ketika di akhir sebuah fi'il yang diakhiri dengan huruf illah maka itu dikatakan sebagai fi'il nakis. Nah, contohnya misalkan di sini kan masa yamsi gitu kan. Masa yamsi. Ya, berarti ada sebenarnya di belakangnya ada alif kan gitu kan. Nah, ketika kemudian dia masuk nah, fi'il nakis seperti itu sebenarnya. Misalkan di sini ada yad'u, da'a, yad'u, ya da'a, jadi dia ada alifnya di belakang gitu kan. Nah, ini namanya nakis ya, ada huruf ilah di belakangnya. Ya, masya, yansa, ya di sini ada alifnya juga. Nah, dalam fi'il nakis seperti ini, ya, maka dia tanda i'rabnya bagaimana? Ya, tanda i'rabnya ketika dia dijazmkan alamatul jazmi fihi, yani hadhu akhiri. Tanda jazmnya adalah dengan dihapus huruf akhirnya, ya, huruf ilahnya yang di akhir dihapuskan, ya. Jadi kan tadi yamsi ya di belakang masih ada ya-nya, maka ketika kemasukan lam menjadi lam yamsi, hilang. Da ya da'u ada wawunya ya, kemudian ketika dimasukkan lam dia hilang wawunya. Ya da'u gitu aja, ya. Nah, kemudian yansa ada alif juga, maka dia dihilangkan alifnya menjadi lam yansa. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya ini ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya terkait dengan bagaimana uh, mabni dan mu'rab dalam af'al. Insya Allah nanti masih kita sambung pada pertemuan berikutnya karena masih belum selesai pembahasan ini, dan mudah-mudahan nanti semakin lebih jelas lagi dengan kita mengerjakan latihan-latihan. Baiklah para pemirsa, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan dulu. Semoga Allah Ta'ala yang menerima dari kita dan menjadikan ini ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin. Dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.